Ya, kita telah mendengar minggu-minggu lalu tentang Daniel, dan seperti saya katakan, saudara, inilah saat-saatnya kita mau mengetahui kebenaran, khususnya di dalam nubuatan yang ada di kitab Daniel. Minggu lalu kita melihat hal tentang yang luar biasa, yaitu tentang anak manusia. Dan karena di dalam kitab Daniel, disitulah Tuhan memperkenalkan ya Tuhan Yesus yang telah diberikan kuasa atas segala bangsa, segala bahasa, saudara, yaitu di atas bumi semuanya, untuk memerintah dan menghakimi, saudara. Itu merupakan hal yang luar biasa, dan karena sebelum dia dapat lakukan, saudara, dia harus menjelma menjadi manusia. Nah, itu sebabnya kenapa dia harus turun ke bumi, mengalami kematian di atas kayu salib. Dan pada saat dia kembali ke surga, saudara, dia beda ya dari keberadaan sebelumnya yang dikatakan dia adalah firman, tetapi sekarang firman telah menjelma jadi manusia. Kemudian manusia itu mati di bumi dan kembali ke surga menjadi manusia ilahi yang berkuasa dan bertata. Pada saat dia datang kedua kalinya, dia tidak lagi datang sebagai domba, tetapi dia akan datang sebagai Mesias dan Raja, dan menghakimi segala kejahatan dan mendirikan kerajaannya 1000 tahun. Nah, kita melihat topik ini ya terus menerus, saudara, ditulis atau dinubuatkan di dalam kitab Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel, di mana, saudara, kita melihat Daniel terus visinya terus mendapatkan hal yang serupa, khususnya manusia keji dan juga kedatangan manusia ilahi itu, saudara. Seperti berapa minggu yang sudah kita katakan, berulang-ulang topiknya itu yang serupa, bahwa tentang visi, dan Daniel itu juga berusaha untuk memberitahukan kepada kita ya dari mana manusia keji itu akan muncul, yaitu antikristus, dan dia apa yang akan dia lakukan. Semua itu diulang-ulang supaya kita dapat sadar dan tidak tertipu oleh daya tipunya. Sebab pada akhir zaman, saudara, ini akan sangat jelas akan terjadi. Bahkan Tuhan katakan, bahkan umat pilihannya pun kalau tidak hati-hati bisa tertipu dengan tipu muslihatnya. Tetapi jika kita pelajari kitab Daniel, maka kita telah siapkan diri dan waspada dan merendahkan hati kita senantiasa, sehingga kita dapat menjaga kekudusan kita dan tidak berkompromi, dan jangan sampai ya tertipu. Nah, kita melihat pada hari ini Daniel pasal 8. Saya yakin saudara sudah baca, saya baca, marilah kita baca bersama Daniel kitab pasal 8, dan kita mau mengajarkan kitab Daniel ini dengan membaca ayat ya demi ayat, satu ayat demi satu ayat, supaya tidak keluar dari konteks yang apa Tuhan mau sampaikan kepada kita ya. Kita tidak comot satu ayat dari sini, satu ayat dari situ, tetapi kita berusaha untuk mempelajari pasal demi pasal, ayat demi ayat, sehingga kita dapat gambaran yang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita ya. Mari kita melihat Daniel pasal 8. Khususnya kita dapat melihat, kalau saudara sudah baca, maka pertama-tama di mula-mula ya Daniel dapat penglihatan tentang dua binatang, yaitu domba jantan dan kambing jantan, saudara. Ya, makanya ini gambar saya nyatakan ya dua kambing ini yang berbeda. Kita baca pada tahun ayat 1.
Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah ia tampak kepadaku dahulu itu. Ini adalah penglihatan yang ketiga ya saudara. Penglihatan yang pertama yang kita lihat adalah di pasal 2 sebagai patung. Kemudian di pasal 7 sebagai 4 binatang buas. Dan sekarang Daniel dapat penglihatan yang ketiga. Seperti topik yang kita sampaikan, ada 5 penglihatan di dalam kitab Daniel. Sekarang kita melihat penglihatan yang ketiga. Kita lanjut di ayat 2. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan. Berarti Daniel keluar. Ya, visi ini bukan di tempat, tetapi di luar dari tempat dia tinggal, saudara. Ini adalah visi, tetapi dia diperlihatkan dia ada di satu tempat, yaitu Puri Susan, yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh berakhir. Sekali lagi kita dapat melihat di dalam visi ini cukup konsisten. Ini adalah yang menggambarkan kerajaan Media dan Persia. Maka kita melihat juga hal yang sama. Yang pertama tumbuh dulu yaitu kerajaan Media, kemudian Persia lebih unggul. Maka dikatakan yang tinggi itu tumbuh berakhir. Kemudian dikatakan aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadap dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Nah, perhatikan saudara, nubuatan Tuhan sangat-sangat teliti. Dikatakan kambing ini pertama-tama menyerang ke bagian barat, saudara. Ya, di dalam sejarah itu benar, di mana Media Persia mereka mau melawan, menghabisi, menunduki kerajaan. Mula-mulanya itu adalah Yunani, saudara. Pada saat itu masih kecil ya, saudara, tetapi tidak berhasil. Dan kemudian dikatakan ia berbuat sekehendak hatinya dan membebaskan diri. Saudara akan perhatikan setiap raja yang tertulis di dalam kerajaan antikristus itu ada satu ciri yang serupa, yaitu mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tidak ada batasnya, mereka tidak terbatas, mereka tidak peduli akan Tuhan, tetapi hanya mau melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam hati mereka. Ini merupakan ciri, saudara. Nanti kita melihat setiap raja yang ada di kerajaan antikristus lakukan hal yang serupa. Mereka tidak, istilahnya mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Sedangkan kita kan berbeda. Umat Tuhan kalau mau lakukan apa selalu mengingat. Apakah ini benar? Apakah ini tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, kita tidak mau lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi bagi mereka, umat yang tidak kenal Tuhan tentunya akan melakukan apa yang mereka kehendaki dan membesarkan diri mereka. Ini adalah ciri-ciri pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 5, tetapi sementara aku memperhatikan tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Ya. Berarti tidak menginjak tanah artinya pasukan itu adalah pasukan yang cepat mengatasi atau menaklukkan musuhnya. Ya, digambarkan suatu kecepatan kerajaan ini untuk menaklukkan musuh sehingga seperti menerbang itu. Ya. Kambing jantan itu seperti terbang, saudara, mengatasi lawan-lawannya. Dan dikatakan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk. Biasanya kambing ada 2 tanduk, tapi ini satu tanduk. Yang aneh dikatakan, di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya. Dan yang kulihat berdiri depan sungai itu lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat.
Aku melihatnya mendekati domba jantan itu dan mengeram. Lalu ditunduknya domba jantan itu, dipatahkan kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Lihat kan saudara, sekali lagi kita melihat kesamaan antara dua binatang ini. Sekali lagi membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Yang menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Saudara lihat sekali lagi. Tanduk kecilnya itu pun membesarkan dirinya. Ya saudara, inilah ciri-ciri. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempat yang kudus. Dirobohkannya suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabir, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ke tempat aku berdiri, dan ketika aku datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Setelah melihat semua itu, maka malaikat itu mau menjelaskan dan ditekankan bahwa hal-hal itu akan terjadi di akhir zaman, saudara. Ya, jadi ini ada kaitan dengan zaman kita. Saya yakin banget kita sekarang sudah ada di akhir zaman. Maka nubuatan yang di Alkitab menurut saya adalah sangat-sangat penting untuk kita semua untuk mengerti. Saya tahu akhir-akhir ini kita sangat-sangat lebih memperhatikan nubuatan-nubuatan pribadi, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, itu tidak salah, itu bagus. Tetapi jika kita melihat firman Tuhan, maka kita akan lebih baik diperlengkapi, saudara, ya, untuk pengetahuan apa yang akan terjadi, agenda Tuhan dan sebagainya. Makanya saudara, saya terbeban untuk supaya pengertian ini diberitahukan kepada kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan tulis dan maksud di dalam semua ini. Nah, kita melihat di pasal 8, malaikat ini menekankan lagi bahwa ini adalah tentang akhir zaman. Tentunya ini juga ceritakan sesuatu yang seperti saya katakan, ada gap ya di tengah-tengah, di mana sebagian dari penglihatan ini merupakan sejarah, yaitu merupakan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi dari situ maka penglihatan ini pun menggambarkan, ya, ada gap itu,
kemudian masuk ke akhir zaman. Ya, ada gap namanya di antara di antara penglihatan ini digenapi di dua masa waktu yang berbeda. Satu sudah digenapi di awal, yaitu sudah telah menjadi sejarah, yaitu tentang kerajaan Media Persia dan Yunani, itu telah menjadi sejarah. Tetapi apa yang akan terjadi, apa yang dinubuatkan tentang manusia keji itu adalah di akhir zaman. Ini belum digenapi. Inilah yang kita mau fokus dan kita mau pelajari apa yang akan terjadi. Lihat ayat 20, ayat 19, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Raja yang pertama tidak lain adalah Alexander the Great. Alexander, ya, Raja Alexander yang kuasa itu. Dan bahkan tanduk itu patah dan pada empatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ya, sekali lagi kita melihat penglihatan yang serupa yang Daniel lihat di pasal 7, ya, digambarkan kembali. Berarti Tuhan mau kita tuh perhatikan. Dari kerajaan ketiga inilah yang akan muncul di akhir zaman. Ya, berarti ada kaitannya dengan antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Dari kerajaan yang ketiga, saudara, bukan dari kerajaan yang keempat. Kerajaan yang keempat adalah banyak yang dikatakan Roma, tapi yang di sini ditekankan dari kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Yunani. Apa yang terjadi dikatakan tanduk yang besar itu menguasai dulu, ya, mengalahkan, menaklukkan kerajaan Media Persia. Kemudian pada saat berjaya-jayanya, benar, Alexander itu, raja yang pertama itu, pada puncaknya dia tiba-tiba meninggal. Mati karena diracuni, dibunuh, saudara. Karena dia pada akhirnya dia mau menjadikan dirinya sebagai ilah, mau disembah oleh menteri-menterinya. Mereka harus tunduk dan menyembah dia. Itu adalah sejarah yang mencatat. Dan kemudian pada hanya usia 30-an, ya, 31 kalau nggak salah, dia meninggal, sudah. Dia mati, tetapi kerajaannya itu tidak diturunkan kepada anaknya karena anaknya dan istrinya dibunuh. Tetapi diambil alih oleh 4 jenderal kepercayaannya dan membagi wilayah Yunani itu menjadi 4 wilayah. Nah, itu kurang lebih artinya tentang 4 tanduk itu. Nah, dari 4 tanduk itu, saudara, apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Ayat 23. Pada akhir kerajaan mereka, akhir dari kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatan, atau lebih tepat bukan pada akhir kerajaan mereka, tetapi di kemudian hari dari kerajaan itu, lebih tepat di kemudian hari dari kerajaan itu, apa ternyata akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan, dan apa yang dilakukan akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Sayang sekali bahasa Indonesia kurang begitu tepat menerjemahkan ayat 24, ya. Ayat 24 dikatakan kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Itu bukan yang sebenarnya, tetapi lebih tepat adalah kekuatannya akan menjadi hebat tetapi bukan dari kekuatannya sendiri. Itu lebih tepat. Jadi dia menjadi kuat, tapi firman Tuhan katakan kekuatannya itu bukan dari diri sendiri,
tetapi ada kuasa yang diberikan oleh setan, saudara. Oleh Lucifer sendiri. Oleh kuasa supranatural. Itu sepertinya lebih tepat. Jadi dia menjadi hebat bukan dia, tetapi ada yang memberi dia suatu kuasa ilahi. Tentunya ilahi ini bukan dari Tuhan, tetapi dari musuh, ya. Sehingga dia dapat melakukan perkara-perkara besar. Jadi kita melihat kalau iblis dapat membuat seseorang melakukan perkara besar, apalagi kita, saudara. Tuhan Yesus telah memberikan kita rohnya di dalam kita. Kita akan dapat melakukan perkara yang lebih besar lagi bagi kerajaannya. Ada amin, saudara. Roh yang ada di dalam saudara dan di dalam saya adalah roh yang sama dengan roh Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh yang membangkitkan Tuhan dari orang mati, tinggal di dalam diri saudara. Jadi saudara, kita mau selalu, ya, mempelajari ayat-ayat ini dengan semangat, bukan menjadi stres, tetapi mau mengatakan dia tetap lebih besar, Tuhan Yesus kita. Amin. Jika hal-hal yang buruk diizinkan terjadi, bukan berarti Tuhan kita lebih lemah, tetapi ada maksud tertentu. Tapi dia di dalam saudara tetap lebih berkuasa. Haleluya. Amin. Nah, apa dikatakan? Nah, saudara perhatikan ini, ya, nanti kita akan lihat. Oleh karena ayat 25, ayat 24, tadi kita sudah baca, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi bukan dari dirinya sendiri. Maka dia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukan akan berhasil. Saudara, kita tahu setiap perbuatan orang jahat tidak berhasil. Tetapi ada masa ini adalah masa yang sulit. Maka membuat kita kadang-kadang mungkin membuat umatnya kurang iman atau merasa merasakan tidak adil, ya, saudara, dalam hati kita. Kenapa dia berbuat jahat tetapi terus berhasil? Bahkan dikatakan dia berhasil lewat penipuannya. Ini kadang-kadang membuat kita stres, tetapi saudara, itu hanya sementara waktu. Maka kenapa kita perlu belajar ini? Supaya hati kita teguh, ya. Manusia boleh berbuat jahat apapun, kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus percaya Tuhan akan memberikan upah yang benar, yang baik bagi orang yang teguh kepada Dia. Dan dikatakan apa? Dikatakan apa yang dilakukan berhasil, orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga umat orang kudus. Saat itu kita melihat seperti apa yang dinubuatkan, bahwa orang-orang Tuhan, umat Tuhan akan banyak dianiaya. Dan oleh karena akalnya, lihat, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, sekali lagi berulang-ulang. Saya rasa bukan saja menggambarkan antikristus, tapi juga mengingatkan kita harus hati-hati, sebab membesarkan diri adalah roh yang bukan dari Tuhan, adalah kedagingan, saudara. Ya. Marilah kita segenap umat Tuhan tidak membesarkan diri kita, tetapi membesarkan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yohanes katakan, aku harus menjadi kecil, dia harus menjadi besar, dia harus bertambah-tambah. Itulah ciri orang yang percaya, bukan meninggikan, membesarkan dirinya, tetapi membesarkan Tuhan Yesus. Dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Sesungguhnya benar, pada akhir peperangan di Armageddon dia akan bangkit melawan Tuhan Yesus Kristus. Raja segala raja, tadi kita barusan nyanyi. Raja segala raja, haleluya. Siapa dia? Dia Tuhan Yesus. Dia akan bangkit, saudara. Dia akan memimpin pasukan dari berbagai bangsa melawan raja di atas segala raja. Tetapi apa dikatakan? Tapi tanpa perbuatan tangan manusia, ya kan? Saudara ingat Daniel pasal 2, satu batu yang dilemparkan bukan dari tangan manusia, menghancurkan patung itu
ini menggambarkan hal yang sama. Ia akan dihancurkan. Luar biasa ya saudara. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan dan yang masih jauh. Ya. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit seberapa lama harinya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ada beberapa poin, saya harus baca semuanya dulu sehingga saya mau menjelaskan hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan kita harus mengerti beberapa hal yang penting. Yang pertama, kita melihat tanduk kecil itu muncul dari 4 tanduk yang besar. Sepertinya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Daniel pasal 7 di mana dikatakan tanduk kecil yaitu antikristus muncul dari 10 tanduk. Tetapi di sini justru dikatakan muncul dari 4 tanduk. Jadi apakah tanduk kecil ini sama dengan tanduk kecil yang di pasal 7? Lalu jikalau sama, kenapa keluar dari jumlah tanduk yang berbeda? Satu dari 10 tanduk, satu dari 4 tanduk. Saya yakin adalah sesuatu hal yang kita perlu perhatikan. Kadang-kadang memang nubuatan itu agak sulit mengerti. Bagi saya pribadi, saya percaya bahwa tanduk kecil ini adalah tanduk yang sama. Tetapi ada juga ahli yang mengatakan bahwa tanduk kecil itu adalah seorang figur yang sudah digenapi, yaitu Antiochus Epiphanes keempat, di mana memang benar dia muncul ya setelah namanya kerajaan Yunani, kemudian dia melakukan hal yang serupa dengan antikristus, yaitu mengorbankan binatang yang berhala di rumah Tuhan, di bait Allah, saudara. Tetapi perbedaannya adalah, saudara, tadi kita melihat bahwa dia melawan raja segala raja. Pada saat itu tidak terjadi di dalam sejarah. Karena Tuhan Yesus belum lahir. Zamannya Yunani, ya kan? Tuhan Yesus lahir zamannya Romawi. Jadi kita melihat nubuatan itu tidak digenapi karena waktunya pun tidak sama. Tetapi di sini dikatakan bahwa tanduk itu sebenarnya sama digambarkan. Bedanya begini. Satu dilihat dari segi sejarah, di mana Tuhan mau kita atau Roh Kudus mau kita mengerti. Tanduk itu muncul dari kerajaan yang ketiga, kemudian pada akhirnya wilayah yang sama, wilayah yang serupa muncul 10 tanduk. Berarti 10 tanduk itu ada 10 kerajaan yang akan muncul di wilayah yang serupa, di mana satu tanduk itu akan muncul, yaitu tanduk kecil itu akan muncul. Itu salah satunya, saudara. Dan dikatakan dia akan membinasakan. Ya, mari kita melihat. Dikatakan di sini, saudara. Aduh, maaf. Oke. Dikatakan dia akan menginjak atau menjatuhkan bintang-bintang di langit. Nah, itu pun menggambarkan bintang-bintang di langit, seperti saya katakan, adalah orang-orang kudus. Dan juga orang-orang kudus yang mengerti zamannya Tuhan. Ya. Jadi kita melihat, saudara, ada beberapa hal di sini, di mana figur sejarah itu tidak menggenapi nubuatan ini. Namun mari kita melihat ada beberapa hal yang saya anggap sangat penting, saudara, yaitu apa sih perbuatannya?
minimal antikristus di akhir zaman itu ada berapa hal yang dia akan lakukan. Tadi kita sudah gambarkan sedikit, tetapi saya mau berikan satu kesimpulan. Kemudian kita akan melihat lagi di Wahyu supaya kita dapat mengerti. Dikatakan apa? Dikatakan, saudara, dari ayat 23. Jadi kita melihat, saudara, ya, supaya kita jelas. Dari ayat 23, atau dikatakan dari ayat 9, kalau nggak salah, saudara, dikatakan di sini. Ayat 9 dan ayat 23, visi itu mulai menggambarkan perkara di akhir zaman. Jadi sebelum ayat 9 itu adalah sejarah, tetapi setelah masuk ayat 9 itu belum digenapi. Dan pengertian dari ayat 9 diberikan di ayat 23 itu pun menggambarkan visi atau nubuatan yang belum digenapi. Berarti ini adalah visi yang akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama, antikristus itu akan bangkit. Atau siapa dia, saudara? Dikatakan apa? Mari kita lihat ayat 23 kembali. Dia penuh dengan akal yang jahat, ya. Penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Pada saat antikristus ini muncul, seperti saya katakan, dia ada inkarnasi dari setan sendiri, maka dia tidak ada kebenaran dalam dirinya. Dia lakukan apa saja yang dia kehendaki, dan dia sangat-sangat pintar untuk menipu, saudara. Tetapi penipuan itu justru berhasil, saudara. Sehingga dia membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak tersangka-sangka banyak orang akan dibinasakan. Berarti di dalam pemerintahannya akan terjadi banyak pembunuhan oleh dia dan pasukannya. Dia akan mendatangkan pembunuhan, khususnya umat Tuhan, saudara. Ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Kemudian kita melihat, seperti tadi kita katakan, ya, dia diberikan kuasa bukan dari dirinya sendiri, tapi oleh setan. Dan banyak umat Tuhan akan dibunuh. Dan kemudian ada satu hal kita lihat, pengorbanan sehari-hari dikatakan di rumah Tuhan itu akan dihentikan. Persis di pertengahan dari masa 7 tahun penderitaan, persis di tengah-tengahnya, 3,5 tahun kemudian, semua itu akan terjadi, mulai terjadi. Ada berapa hari di dalam Alkitab atau nubuatan, khususnya di akhir zaman, hari di tengah dari 7 tahun itu adalah hari yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Itu tuh dinubuatkan berulang-ulang kali di kitab Daniel maupun di dalam Matius 24, di mana Tuhan Yesus menggambarkan akhir zaman dan sebagainya, selalu menekankan hari di mana manusia keji ini akan menghentikan korban bakaran di bait Allah, kemudian mulai terjadi penganiayaan atas umat Israel, dan kemudian atas umat Tuhan di seluruh bumi. Jadi ini adalah pasal 8 yang digambarkan oleh Daniel penglihatannya itu, saudara. Tetapi pada akhirnya jangan salah, pada akhirnya dia akan dibinasakan oleh raja di atas segala raja, oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Amin. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat beberapa hal ini yang penting, ya. Apa yang dilakukan, dan kita melihat penglihatan ini diberikan oleh Daniel. Pertama, munculnya 2 binatang kerajaan. Dan setiap raja yang memimpin kerajaan ini membesarkan diri mereka dan melakukan apa yang mereka inginkan.
Tidak ada peraturan, saudara. Mereka bukan umat Tuhan, mereka adalah pemimpin dari kerajaan antikristus. Dan dari kerajaan yang ketiga yaitu Yunani, setelah raja pertama itu meninggal, kemudian diambil alih oleh 4 jenderalnya. Dan apa yang terjadi dikatakan di akhir dari kerajaan mereka. Ya. Di akhir zaman setelah dosa itu meningkat dikatakan, setelah dosa itu bertambah-tambah, maka muncul seorang jahat yang yaitu tanduk kecil. Nah, kita melihat satu hal yang penting, saudara, di mana ada lingkungan amat gelap, saudara, di mana Injil, keterangan Injil, terang Injil Tuhan, ya, ditolak, maka tempat itu menjadi gelap. Pada saat dosa itu melimpah, maka muncul orang yang jahat, saudara. Nah, dalam kasus ini kita melihat Antikristus harus muncul di wilayah yang paling gelap, di mana Injil paling sulit untuk disampaikan. Dan saat dia muncul, maka dia akan menyerang. Dia akan mulai terdahulu dikatakan menyerang ke selatan, saudara. Lucu kan? Pada akhirnya dia ke timur, dan kemudian kembali, dan tempat Tuhan, tanah perjanjian Tuhan, dia akan menaklukkan. Di situ kita melihat pembakaran harian dilakukan oleh umat Tuhan, umat Yahudi, ya, itu akan dihentikan. Berarti, saudara, sekarang tanda yang kita harus perhatikan adalah bait Allah yang ketiga. Kenapa bait Allah ketiga itu menjadi sorotan dari semua umat Tuhan? Karena pada saat bait Allah ketiga itu mulai dibangun, berarti juga persembahan korban bakaran itu akan dipraktekkan kembali oleh umat orang Yahudi, umat Yahudi. Nah, umat Israel itu pasti ada suatu perjanjian. Nah, dikatakan gak lama 3,5 tahun, maka Antikristus itu akan datang dan menghentikan, saudara. Di sini dikatakan 2300 tahun, perlu saya sedikit berikan pengertian, saudara. Mari kita melihat sendiri sebelum saya tutup, supaya kita dapat mengerti apa sih arti dari 2300 tahun. Sesungguhnya, saudara, saya tidak berani mengatakan penjelasan saya itu adalah benar, tetapi saya berikan sedikit pengertian yang 2300 tahun itu. 2300 hari itu. Ayat 13 ya. Kita baca ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban hari-hari. Lihat kan? Kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban hari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Berarti dilempar ke tanah. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah Allah yang memberikan apa yang benar dan yang salah. Itu dilempar. Nggak ada kebenaran di dalam kerajaannya. Dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Lucu, saudara. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dengan seorang kudus yang lain, berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakannya, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. 2300 tahun itu 202 hari kurang dari 7 tahun. Ya, 2300 itu hari berarti lebih kurang 220 hari lebih kurang dari 7 tahun. Jadi ditanyakan kapan ya mulai ada korban bakaran itu mulai sampai
bait Allah dipulihkan. Bait Allah itu dipulihkan hanya terjadi setelah Tuhan Yesus memerintah di atas bumi. Maka bait Allah itu akan dipulihkan lagi. Ya, saya yakin bait Allah yang seperti dipulihkan itu atau dibangun kembali adalah Yehezkiel, saudara. Ya, itu menurut pribadi saya, belum tentu harus saudara terima. Berarti bait Allah itu akan dipulihkan setelah 2300 hari. Berarti menurut saya mulai korban bakaran itu diadakan, kemudian dihentikan, kemudian dianiayai sampai bait Allah dipulihkan kembali itu 2300 tahun, 2300 hari. Ya. Sedikit berkurang dari 7 tahun. Berarti pada saat masa sulit mulai, menurut saya, masa penderitaan mulai 7 tahun, bait Allah masih belum dibangun. Tapi nggak lama kemudian, mungkin 200 hari, bait Allah tuh dibangun di Yerusalem. Korban bakaran mulai dibakar. Atau bangun dulu tuh bait Allah, kemudian setelah 220 hari terjadi ada korban bakaran. Gak lama kemudian Antikristus menghentikan, membinasakan, umat Israel ditaklukkan, pasukan masuk ke tanah Israel, kemudian banyak umat Israel melarikan diri ke negara-negara sekitarnya, dan kemudian Antikristus memerintah sampai Antikristus dikalahkan. Kemudian Tuhan Yesus kembali dan memulihkan bait Allah, berarti 2300 hari. Itu menurut saya, saudara. Jadi inilah, saudara, hal yang menarik di pasal 8. Saya harap saudara dapat menjadi berkat dengan firman, ya, mengetahui apa yang terjadi di hari zaman. Sekali lagi, apa yang Antikristus akan lakukan, janganlah kita heran dan janganlah kita gentar, karena Tuhan telah siapkan umatnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya apa? Jika firman Allah telah menuliskan semua ini yang akan terjadi, berarti Tuhan sudah tahu. Bukan Tuhan tahu saja, tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk maksud tertentu. Kita sebagai umat Tuhan mendapat pengertian ini, kita harus bersyukur. Mata kita terbuka, kita melihat kedaulatan Tuhan, kita melihat kekuasaan Tuhan. Sebab pada akhirnya, saudara, berulang-ulang kali kitab Daniel mengatakan, Tuhan Yesus akan menaklukkan dan menghakimi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Bagi saudara dan saya, biarlah kalau kita harus masuk dalam masa-masa yang sulit, ketahuilah Tuhan tetap memelihara kita. Yang saya harus tekankan, sekalipun banyak umat Tuhan mungkin yang harus binasa, tetapi pemeliharaannya, penyertaannya tetap. Tidak pernah satu saat dia tinggalkan kita. Haleluya, amin. Itulah harapan kita, saudara. Apa harapan kita? Untuk sama-sama memimpin bersama Kristus selama-lamanya. Haleluya, saudara. Kita adalah mempelai Kristus. Oleh sebab itu, saudara, saya mau saudara bergairah lebih lagi mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Peperangan-peperangan rohani, tantangan-tantangan dalam hidup akan terus terjadi, akan terus kita hadapi. Tetapi satu hal yang saya mau saudara bersuka, yaitu kita tidak menghadapi masalah dengan seorang diri. Kita menghadapi masalah bersama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Tuhan Allah yang tidak pernah kalah. Dia memimpin kita di dalam kemenangan. Haleluya, saudara. Itulah firman yang saya sampaikan hari ini. Ya, kita akan lihat minggu depan pasal 9 yang amat penting juga, saudara. Nah, jika saudara ada hal-hal yang masih belum mengerti, boleh japri ke saya yang menanyakan
ayat-ayat yang saudara mungkin masih belum paham. Demikian, kita sekian firman ibadah pagi hari ini. Saya mau mendoakan saudara, memberkati saudara. Haleluya. Ya. Penting saudara, seperti saya katakan, saat-saat seperti ini mengucapkan firman, mengucapkan janji Tuhan, supaya damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Saya menghadapi banyak tantangan juga saudara, tetapi saudara, saya pilih untuk bersyukur. Saya pilih untuk tetap percaya. Saya tidak mau dikalahkan, sebab saya tahu tetap Tuhan berkuasa. Mari saudara, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat. Ada kuasa di dalam berkat ini, karena ini yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa, Tuhan, Engkau urapi mulut saya secara khusus pada pagi hari ini, untuk memberkati umat-Mu di mana saja yang mereka berada, dengan berkat sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dan melindungi umat-Mu. Engkau menyertai, menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberi mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Roh yang di dalam kami lebih besar daripada yang ada di dunia. Roh yang memberi kemenangan, roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati, tinggal di dalam kami. Dan tidak ada kuasa yang bisa menaklukkan, sebab roh itu adalah roh Allah yang berkuasa, yang memerintah bersama Kristus. Jadikan kami Tuhan, bejana-bejana-Mu yang terus menjadi saksi bagi Engkau. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat memberitakan Injil dengan setia. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah, berkati pekerjaan tangan umat-Mu, dan pimpinlah langkah kami setiap saat. Perlindungan-Mu ada di atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.